Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk lagi ke review artikel. Saat ini kita masuk ke sesi 2 dan kita review artikel yang ke-6. Artikel di sini yang akan saya review masih berkaitan dengan pelatihan terhadap kinerja karyawan. Artikel yang akan kita review kali ini berjudul Effect of Training on Employee Performance. Artikel ini ditulis atau diarang oleh Nusrat Nahida Afroz pada tahun 2018. Artikel ini diterbitkan oleh Global Journal of Economic and Business volume 4 nomor 1 halaman 111 sampai 124. Yang selanjutnya kita masuk ke bagian latar belakang. Saat ini pelatihan itu menjadi sorotan utama bagi perusahaan untuk meningkatkan kualitas dari sumber daya yang dimiliki. Nah, peningkatan kualitas SDM itu merupakan langkah dari perusahaan untuk menghadapi tantangan dari persaingan di dunia bisnis. Nah, pelatihan berkelanjutan itu sangat diperlukan untuk meminimalisir adanya kesenjangan antara job description dari perusahaan dengan sumber daya manusia yang sebenarnya ada di lapangan. Nah, pelatihan yang baik dan tepat itu akan meningkatkan kinerja karyawan. Perbankan merupakan salah satu sektor yang melakukan pelatihan karyawan. Perbankan ini memberikan kontribusi ekonomi yang cukup besar di daerahnya. Nah, sumber daya dari perbankan ini harus dilatih dengan benar karena karyawan di perbankan itu biasanya bersinggungan langsung dengan konsumen karena produk utamanya itu juga berkaitan dengan layanan administratif. Nah, selain pelatihan, kinerja ini juga harus didukung oleh kompensasi yang layak, motivasi yang kuat, serta kepuasan kerja yang sangat tinggi. Efek dari pelatihan ini cukup signifikan sehingga perlu diuji seberapa besar pengaruhnya terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya kita ke rumusan masalah. Rumusan masalah dari artikel ini adalah sebagai berikut. Tantangan bagi perusahaan itu semakin beragam dan juga semakin ketat. Pelatihan berkelanjutan itu diperlukan untuk menjaga sumber daya manusia. Kinerja karyawan perlu didorong dengan kompensasi, motivasi, dan juga kepuasan kerja. Dan yang terakhir, seberapa besar pengaruh pelatihan terhadap kinerja sumber daya manusia di suatu perusahaan. Sekarang kita masuk ke metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Sampel yang digunakan itu sebanyak 30% dari populasi yang ada. Di sini sampel yang digunakan 150 dari total populasi 400 orang. Jenis data penelitian adalah data primer yang diperoleh dari kuesioner. Uji yang dilakukan itu dilakukan dengan aplikasi SPSS yang menggunakan analisis korelasi, determinasi, ANOVA, dan juga analisis regresi. Yang selanjutnya kita masuk ke bagian inti atau pembahasan. Nah, dari hasil uji yang dilakukan itu diperoleh persamaan regresi sebagai berikut. Y sama dengan 0,442 plus 0,368x1 plus 0,313x2 plus 0,302x3 plus E. Nah, dari persamaan ini itu dapat kita simpulkan bahwa arah hubungan dari variabel bebas terhadap variabel terikat itu adalah positif atau searah, di mana setiap peningkatan 1% dari kompensasi akan meningkatkan kinerja sebanyak 36,8%. Nah, yang lain itu setiap peningkatan 1% dari motivasi akan meningkatkan kinerja sebanyak 31,3%. Dan setiap peningkatan 1% dari kepuasan kerja itu akan meningkatkan kinerja sebanyak 30,2%. Berdasarkan uji stimulan yang telah dilakukan, itu dapat diketahui bahwa F hitung lebih besar dari F tabel. Ini berarti bahwa variabel bebas itu secara bersama-sama mempengaruhi kinerja perusahaan. Uji koefisien determinasi menunjukkan nilai R² sebesar 0,695.
Ini berarti pelatihan itu mempengaruhi kinerja karyawan sebanyak 69,5%. Yang selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Nah, kesimpulan dari artikel ini yaitu pelatihan mempengaruhi kinerja karyawan sebesar 69,5%. Nah, pelatihan yang baik itu harus terus ditingkatkan untuk menambah motivasi dan juga kepuasan kerja karyawan, karena bisa dilihat sendiri bahwa pelatihan itu sangat mempengaruhi atau memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kinerja karyawan. Oke, sekian untuk review artikel yang ke-6 ini. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan. Jangan lupa tonton part yang lainnya ya. See you.